Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah manajemen operasi sesi ke-7, membahas tentang keputusan fasilitas. Jadi bagaimana membuat keputusan fasilitas. Decision. Langkah-langkah analisis pemilihan berkaitan dengan kebutuhan fasilitas, misalkan mesin, ya, dengan mempelajari bentuknya, bahannya, volumenya, dan bagaimana proses kerja dari mesin itu sendiri, serta metodenya. Lalu di sisi lain, analisa yang menyangkut keputusan ini berkaitan dengan jenis, tipe, atau alat mesin itu sendiri. Juga berhubungan dengan merek, yang tentunya menjadi bahan untuk dianalisis. Sementara faktor-faktor pertimbangan pemilihan, ada faktor yang terukur, tangible, dan yang tidak terukur, intangible, serta biaya untuk memastikan alat atau mesin itu diputuskan untuk dipilih. Dalam pemilihan mesin, bicara tentang tipe mesin, tentunya berkaitan dengan bagaimana mesin itu memiliki fungsi yang lebih umum, general purpose mesin, yang dipahami bahwa mesin-mesin tersebut bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis produk. Misalkan mesin jahit, produknya kan banyak, pakaian, celana, jaket, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pakaian. Lalu mesin bubut, produknya pun banyak, begitu juga mesin tenun. Ciri-ciri general purpose mesin, kapasitasnya relatif rendah, mempunyai variasi yang lebih banyak dalam menghasilkan produk, membutuhkan keterampilan dari tenaga kerja atau operator, diperlukan lebih banyak inspeksi berkaitan dengan pemanfaatan fungsi-fungsi dari mesin itu sendiri. Pemeliharaannya relatif lebih mudah dilakukan dan lebih mudah untuk diperoleh. Sedangkan kalau pilihannya adalah mesin khusus, special purpose mesin, yang merupakan mesin dengan penggunaan khusus. Tentunya juga produknya hanya satu jenis. Dengan ciri-ciri kapasitasnya relatif tinggi, karena mesin fokus pada produk tertentu saja. Yang kedua, mempunyai variasi yang terbatas, dan pengoperasiannya tidak begitu membutuhkan keterampilan dari tenaga kerja, keterampilan yang lebih tinggi gitu maksudnya. Lebih sedikit diperlukan inspeksi karena pekerjaannya rutin. Lalu biaya pemeliharaannya lebih tinggi, relatif tinggi karena produksinya juga tinggi. Spare part sukar diperoleh karena spesial dan lebih susah untuk diperoleh. Contohnya mesin fotokopi, kerjanya ya untuk fotokopi aja. Mesin pembuat semen ya untuk membuat semen saja. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan mesin, tangible atau terukur, merupakan faktor teknik atau technical factor, atau juga biasa disebut physical factor, yang merupakan faktor pertimbangan yang bisa diukur dari sisi fisik, di mana kita dapat mengetahui kapasitas dari mesin berupa kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi. Kedua, ketelitian mesin, sampai sejauh mana operator mesin ini memerlukan ketelitian. Ya, jadi ini pertimbangannya. Lalu pertimbangan selanjutnya adalah cara pelayanan. Operator menjalankan mesin tersebut, apakah memerlukan keterampilan khusus atau tidak. Pertimbangan selanjutnya, keserbagunaan mesin, apakah bisa menghasilkan berbagai macam produk atau tidak. Lalu selanjutnya, keistimewaan atau keunggulan mesin daripada mesin lain. Dan pertimbangan selanjutnya memperhatikan rusaknya bagian-bagian tertentu, apakah mudah didapat spare part ataupun mudah pelayanan perbaikannya. Lalu yang terakhir, kemungkinan terhadap masa depan. Apakah mesin tersebut tidak mudah out of date atau expire dari segi teknologi. Pertimbangan lain dari kacamata intangible atau tidak terukur intangible factor, di mana di masa depan possible future of expanse or construction of production plan. Ya, di masa depan apakah bisa melakukan ekspansi,
lalu juga apakah sesuai dengan perencanaan produk, fleksibel dan mampu beradaptasi ya terhadap peralatan-peralatan yang digunakan lainnya. Safety consideration, alatnya aman, lalu estimate of length equipment will be used, ya, lama penggunaannya juga menjadi pertimbangan. Percent of time equipment will be used, ya, sama tadi berkaitan dengan keberadaannya, apakah merupakan barang baru dengan lama penggunaan yang lebih bagus, lebih panjang. Availability of select equipment, nah, merupakan peralatan yang terpilih yang siap digunakan. Manufacture reputation of equipment, memiliki reputasi, memiliki citra yang baik merek tersebut atau tipe tersebut. Available of repair part, mudah diperbaiki, tidak sulit spare part. Dan complexity of equipment, bagaimana tingkat kerumitan dari mesin tersebut. Ini juga menjadi faktor. Faktor lainnya adalah dalam konteks cost factor, yaitu bagaimana faktor keekonomiannya. Dengan memperhatikan harga pembelian, tingkat penyusutan, biaya pemeliharaan, biaya reparasi atau perbaikan, pajak dan tingkat bunga, biaya operasi tenaga kerja, biaya sumber tenaga listrik, juga memperhatikan tingkat efisiensi dalam operasi. Waktu pengembalian modal kalau kita pinjam modalnya, terus kemungkinan terhadap adanya penghematan dan biaya operasi persatuan. Langkah dalam memilih mesin. Pertama, berkaitan dengan metode pemilihan mesin. Yang pertama dengan menghitung nilai rata-rata investasi, ya. A sama dengan setengah V kali N plus 1 bagi M, ya, di mana V-nya adalah nilai investasi mesin dan N adalah lamanya penyusutan dalam konteks tahun. Yang kedua dengan memperhatikan bunga rata-rata atau E, nilainya setengah kali N plus 1 bagi M, ya, dikali R. R itu bunga pengembalian modal yang disyaratkan. Yang ketiga, metode pemilihannya berdasarkan bunga rata-rata, ya, dalam rupiah dengan memperhatikan nilai investasi yang telah digunakan dan juga menghitung R atau bunga pengembalian modal yang disyaratkan ini dengan hitungan 1/N kali 100%. Yang keempat, metode pemilihannya dengan memperhatikan capitalize annual cost, di mana kita menghitung bagaimana atau seberapa besar biaya tahunan dalam permodalan atau kapitalisasi. Ini berkaitan antara perbandingan annual cost tanpa pengembalian investasi dengan E, ya, tadi bunga rata-rata yang ditetapkan. Contoh sebuah keputusan bagaimana menghitung atau memilih mesin antara mesin 1, 2, dan 3 dengan jumlah investasi yang bervarian antara 16 juta, 20 juta, dan 26 juta. Dengan biaya tahunannya, annual cost-nya, ya, sebesar 6.900 untuk mesin 1, mesin 2 6.450 dan mesin 3 6.200. Di samping itu juga kita bisa mengetahui bagaimana hasil diferensial dari berbagai hitungan yang pada awalnya kita hitung dari nilai rata-rata investasi A yang kita dapatkan dari hitungan tadi dengan nilai investasi 16 juta mesin pertama, diketahui bahwa nilai rata-rata investasi per tahunnya 8.800, ya, ini dalam 10 tahun. Mesin B 11 juta per tahun dan mesin ketiga 14,3 juta. Terus setelah mengetahui
nilai rata-rata investasi per tahun, kita juga bisa memastikan atau mengetahui bagaimana perubahan dari nilai rata-rata investasi mesin 1 misalkan terhadap mesin 2 perhitungannya. Delta A diketahui 2.200, ini merupakan selisih atau perubahan dari angka 8.800 menjadi 11.000. Tentunya perubahan annual cost-nya dihitung 450 ya. Dengan asumsi ini dalam hitungan ribu ya, 450.000. Sehingga hasil diferensialnya atau differential yield-nya bisa diketahui 20% untuk mesin kedua, 13% untuk mesin ketiga, dan 1% dan 8% untuk mesin pertama. Selain itu, kita juga tadi kan berhitung tentang capitalized annual cost, kita juga menghitung dengan metode capitalized cost-nya, ya CC, di mana CC ini merupakan penjumlahan dari nilai investasi mesin atau V-nya tadi, mesin 1, 2, dan 3, dan CAC, capitalized annual cost ya, jadi biaya tahunan ya. Dari hitungannya CAC diketahui tadi didapat dari pembagian antara selisih tadi ya, 6.900 dibagi bunga pengembalian modal 5,5%, sehingga diketahui CAC mesin 1 125.000, CAC 2 117.000, CAC 3 113.000. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa pilihan yang diambil adalah pilihan yang terkecil nilai dari capitalized cost-nya. Nah, ya, biaya kapital, biaya modalnya. Mesin 1 141.000, mesin 2 137.000, ini dalam ribuan ya, dan mesin 3 139.000, sehingga ditetapkan bahwa mesin 2 memiliki membutuhkan capitalized cost atau biaya kapitalnya yang paling rendahnya, pilihannya mesin 2. Nah, selanjutnya dengan menghitung metode minimum annual cost ya, biaya tahunan yang paling rendah ya, MAC, di mana MAC didapatkan dari total annual cost yang juga didapatkan dari pertambahan cost dan earning ya, annual cost dan earning. Dari hitungan rumus E sama dengan setengah V tadi yang dikalikan N plus 1 dibagi N kali R, bunga rata-rata untuk mesin 1 dalam 10 tahun itu per tahunnya 880 dalam ribu ya. Mesin kedua 1.100 dalam ribu, dan mesin ketiga 1.400.000. Tentunya kita akan pilih bagaimana mana yang paling kecil nilai minimum annual cost-nya, MAC-nya ya. Mesin 1 kita lihat penjumlahan antara cost dengan earning-nya, capital cost dengan earning-nya, MAC-nya 7.780 dalam ribuan. Mesin kedua 7.550 dan mesin ketiga 7.600, sehingga diketahui minimum annual cost yang paling rendah adalah dari pilihan mesin kedua ya. Ya, ini adalah tugas, coba dihitung bagaimana menghitung jika kita mendapatkan atau akan memilih mesin dengan nilai ekonomis 5 tahun dengan pola perhitungan seperti slide berikut.